sampai dengan hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, di waktu Nederland, kami bersama-sama dengan seluruh jemaat di BIC akan memulai ibadah doa Tuhan, di mana kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Juga kami mau mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Wanda Dumais. Kiranya firman Tuhan yang akan diberikan oleh Pak Pendeta boleh kami mengerti ya Tuhan. Berikan kami hati dan pikiran yang baik sehingga kami boleh mengerti pengajaran yang akan diajarkan oleh Pendeta Wanda. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan untuk Bapak Pendeta Wanda memberitakan firman Tuhan. Baik, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ingin melihat doa di dalam Pentateuk. Jadi di dalam kitab-kitab Musa. Salah satunya adalah dalam kitab Kejadian. Jadi doa di dalam kitab Torah. Dan kali ini kita lihat dalam kitab Kejadian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham ini dipanggil Tuhan pada umur 75 tahun kan? Untuk pergi ke tempat yang Tuhan inginkan. Keluar dari tanah kelahirannya Ur Kasdim. Jadi umur 75 tahun. Nah, di sepanjang perjalanan Abraham itu, Tuhan telah memberikan janji-janji kepada dia. Salah satunya janji untuk memperoleh keturunan. Pada waktu dia masuk di tanah Kanaan, dia itu sudah berumur sekitar 85 tahun. Jadi sudah 10 tahun dia mengikuti Tuhan, mengikuti janji Tuhan. Tapi belum terjadi janji Tuhan. Jadi 75 tambah 10 tahun, 85 tahun. Sudah semakin tua kan? Terjadi konflik dalam diri Abraham dan keluarganya, terutama istrinya. Dia punya hamba yang setia, namanya Eliezer. Dan Abraham juga pernah melewati tanah Mesir. Lalu di Mesir itulah dia diberikan hadiah-hadiah oleh Raja Mesir. Masih ingat kan ceritanya pada waktu itu? Salah satu hadiahnya itu adalah hamba perempuan, yaitu Hagar. Nah, ini ceritanya. Lalu dalam Kejadian 16, Sarah mempunyai sebuah ide. Bagaimana kalau kita mempunyai anak melalui seorang yang lain? Nah, ide mempunyai anak melalui orang yang lain ini ternyata dari dulu sudah ada. Zaman sekarang itu namanya surrogate. Salah satu negara penghasil surrogate itu adalah Ukraine dan juga Cina. Surrogate itu cara kerjanya adalah ada perempuan yang bisa mengandung, rahimnya itu kita pakai untuk supaya kita punya anak. Gitu. Biasanya perempuan yang tidak punya anak, kita bisa cari di Ukraine, Ukraine yang sekarang ini. Dia itu penghasil surrogate. Jadi, dan orang Australia saya lihat banyak juga yang melakukan seperti itu.
Karena di Australia banyak juga orang yang menikah sudah umurnya sudah lanjut. Akhirnya mereka berpikir mau membangun keluarga. Yang dimaksud dengan keluarga kalau di Australia itu suami istri dan harus ada anak. Jadi kalau hanya suami istri itu bukan keluarga. Begitu ya pengertiannya. Jadi mereka cari seorang yang bisa menjadi induk. Perempuan yang bisa mengandung anaknya. Nah, nanti sperma laki-laki itu ditanam di dalam rahim perempuan tersebut. Begitu. Ya, perempuan itu hubungannya dia hanya mengandung, sesudah mengandung anaknya diambil, ya sudah. Anaknya itu akan jadi anak daripada orang yang membayar kandungannya. Memang pernah saya baca ada yang terjadi setelah hamil perempuan ini merasa ya ini anaknya dia nggak mau kasih begitu. Ini jadi persoalan. Gitu. Jadi ternyata dari zaman Abraham sudah ada konsep itu. Kalau kita lihat di Kejadian 16, coba lihat Kejadian 16. Kejadian 16. Lihat ya. Saya bukakan ini. Ini setelah 10 tahun Abraham ada di tanah perjanjian. Jadi setelah dia mengikut Tuhan selama 10 tahun, lama itu janji Tuhan. Nah, Abraham sudah 85, sementara Sarah berapa? Sarah berapa? Ada yang tahu? 90. Nah, kok Sarah masa lebih tua? Nenek. 75. 75. Beda 10 tahun ya? Ya. Iya, 75. Beda 10 tahun ya. Nanti kita cari itu. Itu bukan hal yang terlalu ini, cuma saya ingin bertanya. Nah, di sini Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ini bahasanya cukup kasar ini, tidak beranak, tidak mempunyai anak maksudnya. Tidak beranak. Alkitab bahasa Indonesia agak kasar ini terjemahannya. Ia punya seorang hamba perempuan. Hagar namanya ya, dari Mesir itu. Nah, kemudian dia memberikan ide. Sebenarnya ide ini adalah ide surrogate. Surrogate itu bisa dicapai juga dengan menaruh sperma atau juga mereka berhubungan seksual. Nah, zaman dulu kan belum ada teknologinya. Begitu. Jadi dia memberikan hamba perempuannya kepada Abraham. Bukan menikah ini loh, tidak ada hubungan pernikahan di sini. Jadi dengan catatan setelah Hagar ini mengandung, maka anaknya itu menjadi anaknya Sarah. Tetapi ternyata ini menimbulkan persoalan. Betul nggak? Memang betul Hagar ini menjadi hamil. Tapi setelah dia hamil, dia merasa bahwa karena Abraham ini adalah kepala di situ, orang terhormat, dan dia ya tahulah sekarang begitu ya, masalah yang pelakor apa segala begitu. Dia berpikir begitu, saya sudah jadi, walaupun saya tidak dinikahi oleh Abraham, tapi saya mengandung anak Abraham. Makanya Alkitab katakan dia memandang rendah nyonyanya. Nah ini kan. Ini tadinya idenya adalah surrogate. Cuma Sarah tidak memikirkan efek yang terjadi. Tadinya dia pikir anaknya mau jadi anaknya nanti hasil dari Hagar ini akan jadi anaknya dia. Surrogate begitu kan. Sama aja karena dia merasa, dia berpikir, wah saya ini yang menjadi masalah. Saya tidak bisa hamil. Kelihatannya Alkitab juga mendukung. Coba lihat. Adapun Sarah, istri Abraham itu tidak beranak. Jadi kelihatannya masalahnya ada di Sarah. Bukan di Abraham. Ini Alkitab menulis ya, catatan Alkitab. Jadi persoalannya, kemandulannya itu ada di Sarah. Meskipun mereka, saya nggak tahu apakah mereka ada dukun beranak yang memeriksa. Saya rasa ada begitu. Dan sudah dipastikan, oh ini
Kamu Sarah nggak bisa punya anak. Makanya surrogate tadi saya bilang kan, persoalannya diatasi dengan begitu. Tapi efeknya tidak dipikirkan. Ternyata Hagar ini setelah dia hamil, oh ini anak saya, dia bilang. Kedua, saya ini adalah orang yang mengandung anak Abraham. Kamu nggak bisa punya anak. Makanya terjadi persoalan di sini. Dia memandang rendah nyonyanya. Bukan hanya memandang rendah orang Indonesia bilang pandang enteng. Bukan. Tapi lebih dari itu. Istilah memandang rendah ini dia ingin menjadi nyonya di situ. Katakanlah saya ini istri mudanya Abraham, gitu. Meskipun tidak dinikahi, tapi saya mengandung anaknya Abraham dan ini resmi kan, bukan Abraham selingkuh, tidak kan? Resmi. Jadi dia memandang rendah, bukan pandang enteng. Kalau pandang enteng itu disuruh nggak mau, aku lagi hamil nggak bisa ini. Tapi dia merasa saya ini nyonya, kamu ini siapa, begitu. Bisa jelas ya, saya mau masukkan pikiran ini dalam pikiran kita. Akhirnya, Sarah bilang ini nggak bisa dibiarkan. Dia bilang kepada Abraham nggak bisa ini. Kita harus selesaikan. Lalu Abraham bilang, terserah kamu. Abraham tidak memandang itu sebagai sebuah masalah. Kamu aja yang atur. Jadi, akhirnya Sarah menindas, dikatakan oleh Alkitab di sini ayat 6. Pokoknya macam-macam yang Abraham bilang, kamu itu punya otoritas di rumah ini. Walaupun Hagar mengandung anak saya, tapi kamu adalah istri saya. Kamu punya otoritas. Kamu bisa lakukan apa saja dan saya meng-approve tindakan kamu. Gitu. Akhirnya dia betul-betul melakukan tindakan untuk menekan Hagar ini sehingga Hagar stres. Hagar jadi stres, lalu dia bukan hanya stres, jadi dia ya tahulah dia diperlakukan tidak baik, akhirnya dia lari. Dia lari. Nah, saya mau menceritakan ini sebagai sebuah latar belakang. Nanti kita masuk di dalam pokok yang akan kita bahas di sini. Lalu dia lari, dia bertemu dengan malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri, lalu dia mendapatkan janji begitu ya. Di sini saudara bisa temukan siapa itu Ismail. Tapi ceritanya pada umur 85 Abraham mempunyai anak yang pertama kali yang namanya Ismail, tapi bukan dari istrinya yang sah, yaitu Sarah. Begitu. Katakanlah dari gundik, ini dinamakan gundik gitu ya. Tidak dinikahi oleh Abraham. Dan Ismail adalah anak Abraham yang sulung. Begitu kan? Nah, di sini Alkitab katakan akhirnya Hagar ini balik lagi ke nyonyanya. Udah kamu sabar-sabar aja. Dia sudah dapat janji Tuhan. Balik lagi, ya dia nggak tahu mau lari kemana. Akhirnya dia balik lagi dan dia melahirkan anak. Nah, Abraham yang menamai anak itu Ismail. Alkitab mencatat Abraham berumur 86 tahun. Ya kan? 85 tahun dia bertemu dengan Hagar ini, maksudnya dia diberikan Hagar untuk surrogate tadi, lalu 9 bulan kan, lahirlah. Dia sudah berumur 86 tahun di sini. Kemudian, di pasal 17, ini yang mau saya bicarakan. Pasal 17 ini, di sini, kalau kita lihat, Abraham sudah berumur berapa? Ayat 1, 99 tahun. Berapa tahun itu? Tadi 86. Berapa tahun? Tambah berapa? 4 tahun. 4 tahun. Hah? 99. Oh, 99. 13 tahun. 13 tahun. Berapa? 13. 13 ya. Coba hitung lagi, coba hitung di kalkulator. 99 kurang 86. 14 tahun. Betul? 14 tahun ya. Ya. Jadi baru di 14 tahun kemudian Abraham berdoa.
Apa maksudnya? Coba lihat. Jadi saya mau tunjukkan bahwa doa tidak begitu banyak dicatat di dalam kitab Kejadian. Dan doa bukan sebuah hubungan yang terlalu personal di dalam kitab Kejadian. Tidak ada catatan lain dari 86 itu ke 99 bahwa Abraham berbicara dengan Allah atau berdoa. Baru 14 tahun kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Nah ini, Abraham ini sebenarnya menjadi annoying. Apa itu annoying ya bahasa Indonesianya? Jengkel. Menjadi jengkel. Kenapa dia menjadi jengkel? Lihat. Ketika dia berdoa, ayat ini akan membuktikan. Lihat. Ayat ini membuktikan. Ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham. Ini doanya ini. 14 tahun kemudian dia berdoa. Dia sebenarnya sudah nyaman dengan anaknya yang bernama Ismail. Kan anaknya kan sama aja. Kenapa Tuhan kok tidak meng-approve anak tersebut? Bukankah Tuhan sudah berjanji memberikan anak? Nah sama aja kan, ini anak yang lahir dari keturunan Abraham sendiri, dari keturunan saya, kan sama aja. Abraham tertunduk, tertawa. Dia bahkan tertawa. Mungkinkah dia bilang bagi orang yang berumur, karena sudah 99, kalau dia punya anak, tambah 1 tahun lagi kan 9 bulan 10 hari. Berarti sudah 100. Makanya dia tertawa. Dia pikir, Tuhan kenapa kok membuat lelucon? Udahlah, nggak usah. Dia bilang, sudah cukup lah. 25 tahun, Tuhan memberikan janji umur 75. 25 tahun itu waktu yang lama dan dia bilang, apakah mungkin bagi orang yang berumur 100 tahun mempunyai anak? Dan apakah mungkin Sarah yang berumur 90 tahun? Ya, Sarah beda 10 tahun dari Abraham. Betul, tadi kita sudah hitung. Lalu Abraham berdoa kepada Tuhan, dia bilang apa? Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Maksudnya diperkenankan hidup Tuhan. Biarlah Ismail saja Tuhan. Begitu. Tapi kita lihat di sini, apa yang Tuhan bilang. Nah, saya mau tunjukkan ini hubungan dengan doa. Tetapi Allah berfirman tidak melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Lihat. Kita lihat di sini doa dan covenant. Atau dalam perjanjian baru doa dan gospel. Jadi di dalam kitab Torah atau Pentateuch itu, kejadian ini, doa itu dirangkaikan dengan covenant Allah. Jadi orang-orang itu berdoa berdasarkan perjanjian Allah. Begitu. Nah, itulah yang digenapi Allah. Allah bilang tidak. Allah bilang bahwa Ishaklah. Dan dengan Ishaklah aku akan mengikat perjanjian. Jadi lihat, berdasarkan perjanjian. Berdasarkan perjanjian loh. Tuhan bekerjanya, doanya itu dijawabnya dari perjanjian. Bukan dari kebutuhan Abraham. Bisa jelas sampai di sini? Jadi kalau dari segi kebutuhan Abraham sudah tercukupi. Ketika Tuhan janjikan dia punya anak, dia sudah punya anak kok. Anaknya yang pertama itu Ismail. Dan sudah berumur berapa? 14 kan? Sudah berumur 14, Ismail sudah besar. Sudah berumur 14. Ismail anak yang tua, Ishak ini anak yang kedua. Tapi kan kita lihat banyak di dalam Alkitab kita lihat anak yang kedua justru menjadi pemilik janji.
Tapi memang di sini Ishak ini dilahirkan oleh Sarah nantinya. Jadi covenant. Jadi Tuhan menjawab doa itu bukan dari kebutuhan, tapi dari perjanjian. Bisa jelas ya? Dari perjanjian. Jadi doa di dalam kejadian itu kita lihat, nanti selanjutnya kita lihat bagaimana orang-orang ini menggunakan perjanjian Tuhan sebagai dasar doa mereka. Jadi ini saya mau kasih tahu, ini dasarnya, basicnya, doa dan covenant. Bukan dari kebutuhan orang tersebut. Kebanyakan kita kan mendengar bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Betul kan? Iya kan? Kebutuhan-kebutuhan kan? Tapi saya ingin memberikan lebih dalam lagi dari hal itu. Bukan kebutuhan, tapi covenant. Perjanjian Allah. Nah, kalau kita berada di dalam perjanjian dengan Allah, maka kita akan gunakan perjanjian Allah itu untuk kita doakan. Begitu. Bisa jelas? Sampai di sini. Waktu nanti bujang daripada Abraham atau pegawai dari Abraham yang namanya Eliezer itu akan mencari jodoh untuk Ishak. Dia bilang, Tuhan, ingatlah akan perjanjianmu kepada tuanku Abraham. Berikanlah Ishak seorang istri. Jadi kembali lagi dia berdoa. Itu di dalam doanya ada di dalam mana itu? Doanya ada di dalam Kejadian 24. Coba Kejadian 24, satu ayat ini terakhir. Kejadian 24. Ayat 11-12, coba lihat. Kejadian 24 ayat 11-12, lihat. Pada waktu mencari istri bagi Ishak. Di sanalah disuruhnya unta itu berhenti, ya unta, kemudian ayat 12 dia berdoa. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Jadi perjanjian, gitu ya. Nah, hari ini saya ingin bicara hal itu. Doa dan covenant Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada hambanya Ibu Nona. Silakan.